Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, untuk menambah pengetahuan kita, dan insya Allah akan menjadi pedoman kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Salam dan salam semoga selalu tercurah junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita cintai, dan insya Allah akan menjadi panutan kita, jadi syafi'una insya Allah pada hari kiamat kelak. Insya Allah. Amin. Kepada Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita kedatangan tamu pada pagi ini, yaitu Bapak Nusli Arisma. Beliau ini bisa dijelaskan Pak sedikit. Kemudian alhamdulillah beliau juga punya program salah satu di Indonesia yang sudah dipersembahkan juga, dan kemudian beliau punya informasi yang lebih lanjut yang bisa kita dapat nantinya insya Allah. Kemudian pada sesi yang pertama itu, kemudian nanti setelah beliau selesai, nanti juga akan diikuti oleh kajian reguler kita, yaitu mengkaji, meneruskan kitab Al-Hikam Al-Nafawiyah yang nanti akan dibawakan oleh seperti biasa dan Muhammad Yahya. Kemudian setelah itu nanti kita akan dibawakan seperti biasa insya Allah. Terima kasih sekali kepada Pak Arisma yang sudah berkesempatan bersilaturahmi kepada kita semua. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang tulus menuntut ilmu, dan insya Allah ketulusan menuntut ilmu itu akan memudahkan kita untuk menggapai the ultimate prize buat kita, yaitu al-jannatul na'im. Amin. Amin. Tanpa memperpanjang waktu, saya mempersilahkan kepada Pak Gus untuk bisa. Oh, tadi. Oh gitu, ya. Silakan. Mau di depan sini sebelum lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, alladzi ja'ala al-Qur'ana hudan lil muttaqin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, kami sangat berbahagia sekali bertemu saudara muslim di Melbourne ini, di mana tidak pernah terlintas oleh pemikiran dan terencana, dan mimpi pun tidak kami sampai di Melbourne ini. Ini karunia Allah yang begitu besar, sehingga kesyukuran kepada Allah itulah yang menjadi jawaban apa yang telah terjadi pada subuh hari ini. Alhamdulillah, kami sudah 11 hari, ini hari yang ke-12 di Australia ini, dan kami ingin sekali menyampaikan salam dari saudara muslim kita di Langkair. Kemudian sebenarnya saya ingin bicara banyak, tapi karena sudah bermalam-malam dari Sydney, hampir tidak berhenti bicara, sehingga suaranya stoknya berkurang sangat. Semalam juga sampai 1:30, karena di samping memberikan informasi tentang keadaan Islam di negeri kita, perkembangan dakwah dan tantangan dakwah selanjutnya, begitu juga kami menyampaikan
di mana dosa bisa dilihat laksana usaha, dan kita bisa pengen menundukkan para pendeta dan pastor yang selalu mendakwahi kita dalam waktu 5 menit kalau ada hidayah insyaallah masuk Islam. Apalagi yang dari Ahmadiyah atau Jil itu nggak susah, sangat mudah menundukkannya. Jadi sampai kita mesti mengetahui dan penting sekali mengetahui cara menundukkan orang lain, karena selama ini kita jadi korban. Di Indonesia itu kita selalu menangis akan praktik daripada kristenisasi, di mana anak-anak kita dimurtadkan dengan cara memutarbalikkan ayat Quran. Karena ini kita terpikir bagaimana mensiasati mereka sehingga para pastor, para pemurtad ini dapat kita murtadkan pula dari agama mereka. Selama ini kita selalu diserang dan tiba saatnya kita harus menyerah. Dan ternyata serangan kita luar biasa, dan bahkan satu kali serangan bisa 8.400 orang masuk Islam. Dan juga di desa-desa kami memberikan pengetahuan kristologi pada dai-dai yang ada di Mentawai, di Sumatera Barat, di Jawa Barat, karena ini sasaran mereka. Kemudian di Sumatera Selatan, di kampus-kampus, untuk bagaimana menjawab tantangan ini. Kemudian biasanya mereka itu sangat piawai, diajarkan berdebat sehingga lama waktunya. Sekarang kita punya senjata pamungkas di mana kita boleh dapat jadi juara dan bisa menaklukkan mereka dalam waktu yang sangat relatif singkat, yaitu dengan ilmu energi. Ternyata perkataan, perbuatan, dan bacaan kita bisa kita lihat apakah itu baik atau tidak, berdosa atau tidak. Dosa itu bisa dilihat laksana pulsa. Dengan hanya merentangkan tangan, pegang Injil, tangan disuruh turunkan akan turun, lemah sekali. Tapi kalau Quran, nggak ada yang bisa turunkan. Kalau kata haleluya, good morning, atau sabahul khair, atau ini bahasa Arab nggak ada energinya. Tapi kalau bahasa Islam, assalamualaikum, luar biasa, nggak ada yang bisa turunkan. Kemudian yang lebih ini lagi, bahwa makanan-makanan yang boleh dimakan atau tidak cukup taruh di lambung kita sebelah kanan atau kiri, karena ini sensor diberikan oleh Allah. Karena Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu pegang makanannya sebelah kiri, letakkan tangan sebelah kanan, suruh teman menurunkan. Kalau makanan tidak baik, dia akan turun. Selama ini kita bangga kalau ada yang sakit, apalagi di Indonesia, kita bangga kalau bawa apel, anggur, dan pir untuk menyinggung orang sakit. Padahal kita hakikatnya mengantarkan penyakit kepada orang sakit. Karena buah-buahan itu paling kuat itu 1 pekan, 3 hari 1 pekan sudah busuk. Ini berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak busuk-busuk karena diawetkan. Ternyata bahwa bahan pengawet ini adalah bahan yang terbuat dari barang-barang yang haram. Sehingga kalau kita pegang apel itu yang ada di supermarket itu turun. Tapi kalau salak, pisang, semua yang ada sekitar kita dan diambil langsung dari pohonnya, itu tidak akan turun. Kuat luar biasa. Mungkin nanti setelah Ustaz Aldi memberikan tausiah tentang kristologi, nanti saya akan cobakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya bagaimana caranya untuk menaklukkan atau mengetahui apakah perkataan kita, kemudian perbuatan kita, serta bacaan kita itu baik. Karena memang sudah agak lelah. Kemudian hari ini 2 lagi di Sydney kami mengadakan ceramah, dan itu ini tadi akbar panjang bahwa keserahkan ini kepada Ustaz Aldi. Cukup sebagai taruh. Nama saya Nusli Arisman. Ini kalau ibu bapak semuanya sering ini internet cari di Google Nusli Arisman atau Haji Alai. Kami punya
Insya Allah lebih dari 60.000 orang anggota, semuanya dari berumur 20 sampai 30 tahun paling tua. Itu kita buat bagaimana anak-anak muda kita ini peduli dengan bisnis, karena Rasulullah SAW telah seorang pebisnis sukses. Kemudian tidak akan sempurna rukun Islam kita kalau kita tidak bisnis. Artinya kita sukses untuk menjalankan ajaran agama secara sempurna kalau kita punya uang. Karena ayat aqimis shalah wa atuz zakah itu selalu berangkai, tegakkan salat, bayar zakat. Gak mungkin gak bayar zakat kalau hisab harta kita nggak sampai. Maka jadi pengusaha itulah pilihan, karena Rasul mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi gaji lebih baik daripada terima gaji. Maka komunitas kita disebut komunitas tangan di atas. Dan ini bisa dilihat tadi tangan di atas, karena hampir seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura, kemudian Kairo, dan sini juga ada anggotanya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi yang lumayan dingin, tapi dengar-dengar baru mau masuk musim dingin. Tapi alhamdulillah, ini pertama kali juga kita silaturahim ke Melbourne. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Walaupun azan tidak sampai di telinga kita, tapi azan terdengar sampai hati-hati kita. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini inilah sebuah amalan hasanah di sisi Allah Subhanahu wa taala, hingga bisa berperan timbangan kebaikan kita di yaumil hisab nanti insyaallah. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf karena waktunya sudah mepet Pak ya, sudah dikejar pesawat. Kalau misalnya di Indonesia mungkin bisa nyetir sendiri, kalau di sini kan nggak bisa kan. Kita jam 9 sudah harus kembali ke sini, jadi saya mau langsung saja. Ini sudah boleh minta tolong. Sekedar taruh, nama saya Aldi Abdul Rahim, ini nomor handphone di Indonesia, email. Mohon terbaca. Bapak-bapak boleh di sini. Khawatir terhalang kan? Karena kita semua insya Allah datang ini kan bayarnya sama kan? Nanti kan nggak kelihatan nanti. Ini panitia. Yang saya muliakan Ustadz atau guru yang biasa mengajar di sini, Ustadz, subhanallah, mudah-mudahan ilmunya manfaat untuk saudara-saudara yang lain dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang mudah-mudahan nanti kalau misalnya saya ada yang salah, Ustadz, tolong dinasihati Ustadz ya, atau di SMS, jangan sampai SMS di Indonesia nanti udah lupa ya. Yang pertama saya ingin membawakan surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Insyaallah kita semua sepakat sungguh pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah yang baik, dan yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan yaumil akhir, dan banyak berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, menyebut Allah. Rasulullah sebagai uswatun hasanah kita. Insya Allah seluruh umat Islam sepakat, nggak ada ikhtilaf insya Allah. Nah, sekarang saya ingin sampaikan bagaimana ternyata ada metode dakwah Rasulullah, yaitu mengajak orang di luar orang Muslim masuk Islam. Maka
Makanya kita mencoba setelah mengetahui ini, kita mencoba mewakafkan diri untuk mensyiarkan Islam ini. Ya mudah-mudahan target 1 bulan 50 orang dimuliakan Allah. Nanti targetnya ininya sampai ke Sydney Melbourne, ini luar biasa. Ini contoh surat Rasulullah saat mendakwahi raja, kaisar, pembesar. Di sini silakan. Nah, lagi deh. Nah, setelah perjanjian Huzaifah, Rasulullah mulai mendakwahkan secara terbuka. Sebelumnya secara diam-diam, orang per orang, rumah ke rumah. Nah, dan saat itu karena Islam masih lemah, jadi didakwahkan door to door, face to face, dihadapi para sahabat itu, dimualafkan para sahabat itu kan. Karena Khulafaur Rasyidin kan awalnya mualaf semua, betul Pak ya? Terus ada, dan ternyata jadi orang-orang hebat. Tapi jangan terus malu berbicara kristologi, tak harus mualaf. Kalau dibilang, wah kalau yang menyampaikan kristologi bukan mualaf, kok tahu-tahuan agama lain, tidak masalah. Kita pun mualaf dari lahir kan gitu. Kadang-kadang jadi malu Ustaznya gitu. Nah, lagi deh. Nah, langsung saja. Ini sekedar contoh, banyak suratnya. Ini raja-raja yang didakwahi Rasulullah lagi. Tapi ini sekedar contoh, 3 saja. Terus. Nah, ini contoh untuk Raja Didius, penguasa bangsa Ethiopia saat. Lagi deh. Langsung saja. Tulisan saya salin. Tadi fotonya di museum di Turki. Ini saya salin. Artinya. Nah, intinya sesungguhnya aku mengajakmu ke jalan Allah, maksudnya kembali kepada Islam, dan aku telah sampaikan dan nasihat situ, maka terimalah nasihatku dan salam bagi menuntut tunjuk. Salam ala man ittaba'al huda. Itu oleh Rasulullah. Di sini Raja Al-Hasyim beragama saat itu Nasrani. Makanya dibilang bahwa penciptaan Isa putra Maryam itu sama dengan penciptaan Adam. Ia hamil menciptakan Isa dengan tangan darinya, sebagaimana menciptakan Adam dari tangan dengan tangan. Jadi kalau cuma alasan Nabi Isa itu tidak ada hubungan biologis, karena menurut mereka ruh Allah langsung dititipkan di rahim Maryam, itu nggak begitu hebat. Lebih hebat Nabi Adam, nggak ada bapak, nggak ada ibu. Kalau cuma nggak ada bapak, banyak di Jakarta. Mohon maaf, kalau cuma nggak ada bapak. Itu Nabi Adam. Jadi segala macam mukjizat itu sama Allah mudah. Kita sampai ke Melbourne enggak berangkat atau tidak, insya Allah mudah. Kalau kita sama teman, kalau temannya ada, kalau temannya pas lagi di rumah juga ditelepon, bisa jadi di luar kota. Tapi kalau Allah langsung bisa, nggak pakai pulsa, bisa, nggak pakai sekretaris, nggak pakai ajudan, luar biasa. Nah, subhanallah, terus penuh. Subhanallah, Allah mudahkan. Ini surat dibawa oleh Osama bin Al-Arjar, lalu Raja Abbasi, ya, lalu Raja Abbasi masuk Islam melalui Ja'far bin Abi Thalib. Ini contoh orang ketika kita dakwah Islam dia mudah terima hidayah. Hidayah bukan punya kita, hidayah punya Allah, tapi kita itu jalur-jalurnya, asbabnya saja. Jadi kalau kita dakwahi orang, bisa, tak bisa, mau Islam apa enggak, mau sholat atau enggak, mau ngaji atau enggak, itu Allah. Usaha yang wajib, hasil terserah Allah. Sama seperti sakit, ke dokter atau kita berobat atau mencari obatnya, cara sembuhnya itu wajib. Sembuh urusan Allah. Jadi nggak usah pusing-pusing. Karena nanti kalau pusing-pusing sakitnya tambah, sakit pening. Ya, lagi, itu contoh satu. Nah, ini yang kedua, Raja Heraklius. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Rasulullah. Ila Heraklius Azim,
kepada Raja Heraklius yang agung Rum, penguasa bangsa Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda. Salam bagi yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Wa inni adroka ilal Islam. Sesungguhnya aku mengajakmu untuk masuk Islam. Aslim taslam, masuk Islamlah. Kalau kamu masuk Islam, kamu akan selamat. Aslim tu'tikallahu ajroka marratain. Jika kamu masuk Islam, kamu akan mendapat pahala 2 kali. Kalau salah tafsirnya Ustaz tolong dibilangin ya. Fa inni tawallaita fa inni adroka alaika ismun arisin. Tapi jika kamu menolak, kamu akan menanggung dosa-dosa ismun arisin, bangsa orang-orang arisin. Ini dakwah Rasulullah. Heraklius kalau boleh dibilang kita konotasikan seperti sekarang, itu raja yang saat itu punya angkatan armada perang nomor 1 di dunia. Kalau boleh dicontohkan Amerika saat itu. Dan pesan dakwah ini masuk dari sampai belum lagi. Pesan dakwah Rasulullah ini masuk itu saat Heraklius menang perang sama Persia. Luar biasa. Orang lagi menang perang, kekuasaannya nomor 1 di dunia, tidak wahyu. Mas masuk Islam mas, kalau bahasa kita ya. Lagi menang perang. Coba. Kalau sekarang kita contohkan siapa? Pak SBY sama Pak Obama lah ya kan. Walaupun tidak Amerika, tapi kan NATO kan. Menghancurkan Libya, Irak dan segala macam. NATO itu kan no action, talk only kan gitu. Disampaikan apa Rasulullah? Kalau Pak SBY bikin surat sama Pak Obama kan, Mas Obama, nah karena kan dia dulu di Menteng tuh, akhirnya Bang Obama lah kalau Betawi kan, masuk Islam kau selamat. Ini kan contoh Rasulullah. Pak SBY juga insya Allah setuju Al-Ahzab ayat 21 tadi kan, Rasulullah itu uswatun hasanah. Nah kira-kira kalau hari ini kirim surat, nanti yang sampai Bapak ke Indonesia. Ya kalau nggak rudal ya ayat 16 lah gitu kan. Tapi ini contoh Rasulullah. Ini skala pemimpin. Rasulullah pemimpin saat itu dakwahi pemimpin. Nggak harus juga kita menjadi Rasulullah dulu, pemimpin dulu baru bisa dakwah kan enggak. Saat itu pemimpin menyampaikan kepada pemimpin. Lagi deh. Tapi apa tanggapan Raja Heraklius? Lagi. Nah, dipanggil Abu Sufyan. Kenapa dipilih Abu Sufyan? Ini kalau kita nonton film The Mass Message atau kita baca Sirah Nabawiyah, itu saat dakwah itu sampai dipanggil Abu Sufyan. Kenapa Abu Sufyan? Karena Abu Sufyan punya nasab paling dekat dengan Rasulullah. Tentu Raja Heraklius itu pemimpin bangsa Romawi saat itu bukan orang biasa. Tentu dia orang pintar. Nah mungkin kalau orang biasa jadi pimpinan yang saat itu paling kuat. Nah dipanggil Abu Sufyan, ditanya siapa itu Muhammad, bagaimana dia. Alhamdulillah disampaikan oleh Abu Sufyan. Saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam, masih kafir. Nah tapi Raja Heraklius itu bilang dia ini Rasulullah kelak akan mampu menguasai wilayah yang dipijak oleh kaki beliau. Dia hanya memprediksi masa yang akan datang, tapi tidak masuk Islam. Sampai akhir hayatnya dia tidak masuk Islam. Dikabarkan kepada Rasulullah menanggapinya dengan walaupun dia terima dakwah, dia terima kan seruan dakwah, enggak terus sahabat Rasulullah yang mendakwahi enggak langsung diusir. Kan? Walaupun dia raja paling kuat, tapi diterima dakwah, tapi dia lebih cinta kekayaannya. Rasulullah bilang kelak dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang sampai akhir kekuasaannya dia tetap menjabat. Keadaannya normal-normal saja. Jadi, ya ini terakhir Raja Kisra, terakhir untuk hari ini. Mungkin nanti ditambahkan oleh Ustaz kan? Ini cuma 3 lagi. Nah, diajak masuk Islam sama peluklah agama Islam, mohon maaf ini artinya saja, maka kamu akan selamat. Jika kamu menolak, kamu akan menanggung dosa-dosa orang Majusi. Ini kan hadis juga, tapi kita ambil ibrahnya sama dengan bunyinya khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau pemimpin itu setiap kita yang paling baik adalah orang yang paling banyak manfaat untuk orang lain. Kalau pemimpin, makanya kita sering dakwah itu kepala sukunya dapat,
ekornya sampai cincitnya tuh selesai syahadatnya. Ini contoh Rasul. Ini. Tapi apa yang si Kisra ini bilang? Dia bilang apa? Budak rendahan mendahului namanya, menuliskan namanya mendahului itu min Muhammad Rasulullah ila Kisra, penguasa bangsa Persia. Jadi nama Rasulullah didulukan dari nama dia marah. Ditolak dakwah Islam. Mohon maaf, kadang-kadang penyakit kayak gini orang Islam suka kena itu. Udah jauh-jauh kan, 30 juta, ada yang 80 juta ke Mekah, Madinah, haji, nggak ditulis nama hajinya, itu marah. Mohon maaf, bisa jadi turunan Kisra. Haji itu cuma Indonesia, terus saja Malaysia. Rasulullah berapa kali haji? Ada di sirah Haji Muhammad, Haji Abu Bakar, sahabat itu kan. Haji Umar nggak ada. Ini tidak ditulis hati, marah sampai mati. Wah, kasihan. Hati-hati. Sama mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang kuliah di sini kan, S2, S3 kan, atau S4 gitu kan. Ada kan S4 sini. Nah itu lupa atau salah menulisnya marah, mohon maaf, hati-hati deh, bibit Kisra. Ini ditolak dakwah itu. Ketika disampaikan, dibacakan surat di depan Raja Kisra, dia bilang sama sahabat itu, marah ya kan. Kalian ini bangsa Arab yang mengajarkan bagaimana kuda itu ruku, bukan manusia. Dilecehkan sama Allah. Lalu dibayar kontan sama Allah. Dilecehkan dia di dunia itu. Dia runtuh oleh anaknya sendiri. Dan pada saat Khalifah Umar bin Khattab, kerajaan Persia hancur sampai detik ini nggak ada lagi kerajaan. Mohon maaf, kadang-kadang menolak seruan dakwah. Mohon maaf, kadang-kadang dibayar kontan sama Allah. Tapi mohon maaf, di dunia ini hanya DP azab, down payment azab. Azab sesungguhnya di akhirat. Di sini hanya DP-nya saja. Iya kan? Azab perhitungan hisab itu di akhirat. Di sini hanya DP aja. Kalau kita terima cobaan, ya ingat-ingatlah kesalahan. Seperti sahabat Rasul kan, kudanya tiba-tiba dia jadi apa itu, gak jinak, dia ingat. Apa saya zolim sama orang? Apa saya hari ini belum sedekah? Nah itu kan indah Islam itu kan. Jangan tiba-tiba mobil mogok, ban kempes, wah ini apa lah ini mobil kan? Udah beli, cicil tiap bulan, tambah lagi cicilan rumah. Itu yang visit di Melbourne kan? Marahnya sama mobilnya, siapa tahu itu kesalahan kita. Itu contoh. Nah, ini kita mohon maaf berdakwah Rasulullah dengan surat, kita dengan buku. Buku-buku ini alhamdulillah banyak juga mengislamkan orang. Ini bentuknya komik, family converted to Islam. Akhirnya keluarga itu masuk Islam. Ada juga perbandingan Al-Quran dan Alkitab. Ada juga 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Nah, yang paling banyak mengislamkan orang ini, if you really love Jesus, you must be a Muslim. Nah, mungkin kalau bapak-bapak ibu-ibu kan penasaran kan, apa-apa, nanti kan kita bisa silaturahim kan, nanti kita bisa jelaskan. Serta berhadiah mobil BMW, mustahil Kristen bisa menjawab. Ini contohnya kemarin Easter, Paskah, Yesus disalib apa? Wafat, Good Friday kalau di sini, libur kan semuanya. Yesus disalib, mati, diturunkan oleh Yusuf, bapaknya itu, suaminya Maryam, dikuburkan. Sebelum dikuburkan Yesus itu dikafani. Injil tulis sebelum Yusuf menaruh dibersihkan mayatnya, dikafani lalu dikuburkan. Yesus saja matinya dikafani, dikuburkan. Kalau orang Kristen mati macam mana? Pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu, kacamata, pakai celana yang paling mahal dia punya. Kasihan Tuhan ditipu. Katanya mau menghadap Tuhan, mesti baju yang terbaik. Kalau orang miskin gimana? Masa jasnya minjem? Kan
kasihan. Sedangkan di Islam, inna akramakum indallahi hanya bertakwa. Nah, ini contoh, mohon maaf ya, satu kali lagi, bulan Februari 2011. Mohon maaf, kita belum ketemu sama ini orang. Namanya Bu Rahayu, Kevin sama Claudia. Mohon maaf, Bu Rahayu, Claudia yang pertama, yang kedua Kevin. Ini masuk Islam baca begini, belum pernah ketemu. Bapaknya pimpinan jemaat gereja di Pekanbaru Riau. Begitu masuk Islam diusir. Anaknya Claudia diteror sama guru agamanya. Si Kevin diteror sama bapaknya. Jadi hidayah Islam ini mahal kalau untuk orang-orang kayak gini. Ya mohon maaf, kita lahir aja udah Islam. Jadi tidak merasakan terornya iman. Yang lebih serem dari ini, banyak. Tadi di mobil saya cerita tadi sama udah yang antar saya, luar biasa. Masuk Islam, mereka diusir dan segala macam. Seorang ibu, orang Medan Pak, masuk Islam, dicekik sama suaminya, mau meninggal. Alhamdulillah kuat. Saya masuk Islam hari ini. Kalau Anda masih mau menjadi suami saya, Pak, masuk Islam. Kalau enggak, cerai saya hari ini. Luar biasa. Itu kita ketemu ibu itu waktu di Bintaro, Jakarta Selatan. Jadi alhamdulillah dimudahkan Allah. Yang dakwahi namanya Pak Kapriwoto. Mohon maaf, beliau nggak pernah tahu. Selalu tiap dakwahkan Pak Islam, lakum dinukum waliyadin. Ayatnya nomor 6, nomor 1. Kul ya ayyuhal, katakan dulu, sampaikan dulu. Mohon maaf, ini tadi ngajinya ngaji tafsir, ngaji Quran kan? Oh, akikah. Tentu kan berurut Ustaz ya. Kalau ngaji Quran kan ayat 1 dulu. Kok yang hafal ayat 6-nya, ayat 1-nya suka kelupaan kan gitu. Nah, kalau kita dawai lakum dinukum waliyadin lah, enggak usah maksa kan gitu. Kalau di Indonesia sih sensitif. Kalau di sini alhamdulillah. Di sini akhlaknya sudah Islam, betul enggak? Jujurnya, disiplinnya, kan udah Islam. Tinggal hidayahnya saja disampaikan di sini. Kalau di Indonesia itu nggak cuma hidayahnya saja, kelakuannya juga masih mesti sampaikan. Kalau di sini mudah insya Allah. Ya mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu dimudahkan Allah menyampaikan Islam ini. Nah, mohon maaf, ini pertanyaan. Ada satu metode dakwah Rasulullah yang belum kita laksanakan. Sekarang pertanyaannya sama kita. Ini pertanyaannya silahkan dijawab SMS sama saya, karena nanti saya sampaikan kepada Allah di Indonesia. Kapan kita mau melaksanakan? Kapan kita mau melaksanakan? Kalau saya tulis di sini tanggal berapa? Dengan siapa, sendiri atau dengan siapa? Karena mohon maaf, ketika kita mengaji, tahu ilmu baru tentang sholat misalnya, kita harus langsung perbarui sholat kita kalau kita salah, betul enggak? Tentang zakat, tentang haji, kita langsung perbarui. Nah, ketika kita tahu tentang ini, nah kapan kita mau mulai? Karena mohon maaf, perintah saum di bulan Ramadan di dalam Al-Quran itu berapa ayatnya Pak? Perintah saum di bulan Ramadan berapa ayatnya? Halo? Belum sarapan? Berapa? 1 surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185-nya tersirat. Yang paling terang 183. Seluruh umat Islam puasa, sampai yang di sini kalau siangnya lebih banyak berpuasa, betul enggak? Rela bangun sahur, kurang tidur, sholat tarawih, luar biasa. Itu 1 ayatnya. Seluruh umat Islam melaksanakan. Mohon maaf, sampai yang nggak sholat pun puasa, betul enggak? Betul enggak? Betul. Nah, dakwah untuk kepada non Muslim itu banyak. Qul ya ayyuhal kafirun, ayo orang kafir. Qul ya ahlul kitab, kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Qul ya ayyuhan nas, itu kalau saya hitung, mohon maaf kalau saya salah, 200 ayatnya. Yang 1 kita
loyalitas luar biasa. Yang 200 kok sepertinya mohon maaf mungkin belum. Nah, tinggal mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah. Kita mulailah dari keluarga-keluarga kita. Karena mohon maaf, saya dapat informasi ini saya kedua kali ke Australia, tahun lalu di Sydney 1 bulan. Itu banyak anak-anak kita malah. Kalau kita yang bapak-bapak insya Allah mau dikasih 10.000 tiap minggu juga nggak murtad insya Allah kan, cuma dikasih. Tapi anak-anak kita kan godaannya sama temennya, kebebasannya, mohon maaf, peluang maksiat yang Allah buka di negeri ini, ya kan? Dia suka sama laki-laki bule, ya, keluar dari rumah, kita marahin juga nggak bisa, kita yang diambil kan sama aparat negara. Nah, mudah-mudahan dengan ini cara dan segala macam, ya mudah-mudahan nanti bisa lain waktu kita bisa silaturahim lagi. Dan mudah-mudahan Allah jaga diri-diri ini, keluarga kita ini, Tuhan bisa ahli tunaro, mulai dari anak kita, istri, saudara terdekat, teman. Insya Allah kita juga sepakat banyak ayat Quran alladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Khalidina fi. Orang-orang kafir itu Yahudi, ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikina, orang-orang musyrik, orang yang agamanya selain daripada Islam, fi nari jahannam. Tempatnya neraka jahanam. Khalidina fiha, kekal. Mari kita tunjukkan sayang cinta kita sama mereka, saudara-saudara kita, anak kita, teman kita. Di dunia bolehlah dia kaya, kemana-mana naik Honda kan, tapi kalau di akhirat nggak ada Honda. Kalau masuk neraka nggak ada Honda, masuk surga nggak ada. Mudah-mudahan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf karena sudah ada kode dari pihak pilot Jet Air kan, saya harus kembali ke Sydney. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ada manfaatnya dan silaturahim ini Allah catatkan, karena di mana di dunia ini ada tempat thalabul ilmi, inilah taman-taman surga. Nah, mudah-mudahan kita juga akan taman-taman surga di dunia ini. Ada nama wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mencontohkan bagaimana melakukan orang-orang Nasrani dengan mudah. Satu orang, ya Pak, jadi makanan, kemudian ucapan, nama deh. Ya, jadi ini Bapak itu cobain di rumah, makanan apa yang bisa boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Tangannya, bentar, kuat, kalau turunkan, tahan. Kuat luar biasa. Anak muda lawan kakek-kakeknya lah. Coba kalian tangan, selamat pagi. Ada nggak energi selamat pagi? Ternyata nggak bisa turun. Apalagi sabahul khair, bahasa Arab di mana juga? Ternyata lemah juga, karena ini bukan bahasa agama, bahasa Arab. Terus apalagi? Haleluya nggak apa-apa. Coba haleluya. Sangat tidak ada energinya. Pakai tangan ini keluar. Pakai telunjuk aja. Apalagi amitabha. Sekarang baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa kuat energinya. Iya, lain cara. Berbeda kan? Apalagi sama pendeta bilang, suruh pendeta bilang, Pak Pendeta, coba katakan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Langsung turun dan katakan bahwa Allah itu dari unsur yang tiga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Langsung turun. Sekarang Pak Pendeta saatnya mengatakan hanya Allah yang bisa mengampuni dosa manusia. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dites luar biasa kuatnya. Kok bisa begitu, Pak? Jadi ini banyak sekali seminar kan di Unpad, di mana-mana tempat, karena banyak kita bertemu dengan para pendeta, dialog antar umat beragama, mereka nggak sanggup, dan para mahasiswanya menjadi ragu kepada Kristen.
Apalagi kalau ada hijau, hijabnya. Coba, satu lagi. Nanti diajarkan bagaimana supaya ini yang kuat. Panil yang kuat. Ayo. Udah lama nggak baca Injil. Terus, tahan. Ini luar biasa. Karena kuat kita kasih mil. Masih kuat juga. Dan ini juga dengan makanan di balai dinas nanti setelah kami pulang. Tahan. Kalau ditahan sakit, beliau berusaha menahan tapi sakit, betul nggak sakit? Sakit kan? Tahan sekali ya. Sakit nggak ya? Sekarang kurang udah. Udah. Gimana energinya? Mana yang kuat? Hah? Sekarang ini coba, ini kalian ragu ini, coba berdua. Yang kuat, saya Coba ya. Saya coba. ulang deh, coba. Taruh berdua ya. Jangan bapak yang ini bisa nggak? Coba. Biar lebih objektif. Puan bikin. Udah sarapan belum? Iya. Satu tangan aja, satu tangan. Jangan terlalu ini aja. Coba buka ini. Mana ininya? Ikan teri nih makanya. Sama. Coba seorang lagi. Saya yakin dia akan sama, Pak. Cuma Bapak menahannya yang kuat supaya bisa sama. Saya lihat ini, caranya begini ya, ada yang dulu. Udah tahan sekuatnya, udah tahan. Wah, dulu kita bisa kita. Oh gitu. Udah. Masih kuda-kuda kayak udah. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada orang yang memaksakan kemenangan saya sama. Terima kasih. Saya sebab yang kedua itu nggak jalan. Dan ada lagi cara ketiga ke belakang. Kita masuk lagi. Iya, kajian yang kedua. Terima kasih Pak Dosen. Sampai ketemu ya. Jadi kalau ada yang perlu buku, ini ada buku, mau nggak? Ada di Nah, jadi Kalau tidak ketemu. untuk surau kita udah kirim kemarin ke sana, tapi kita sudah. lagi gratis Iya. untuk surau. Tapi kalau yang untuk ini, sekarang Dia bukunya ada Pak. Terima kasih sekali sudah berkunjung ke surau ini. Sampai ketemu di surau. Ustaz. Hah? Buku sama Pak Yahya. Iya udah. Mohon maaf ya, yang kurang berkenan. dari Surabaya. saking Surabaya. Terima kasih kepada rombongan yang sudah berkunjung ke surau kita. Itu tadi
akan disampaikan oleh Ustaz yang kita yang kita cintai semua. Soalnya beliau sedang romantis, nulis matahariku dan lain sebagainya rupanya. Jadi terima kasih. Saya kira kerinduan beliau pada keluarganya sudah begitu besar pada putri-putri beliau, dan semoga ya ada kesempatan lagi untuk setelah rumah, insyaallah. Kepada beliau waktu tempat saya bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwatan iman, 'azzakumullah. Kalimat yang sama diucapkan oleh sahabat Rasulullah SAW dan kita ketika kita masuk Islam memiliki dampak yang berbeda antara kalimat yang keluar dari lisan sahabat Rasulullah dengan kita. Kenapa? Karena tingkat kesusahan di dalam memekikkan, mendeklarasikan kalimat tersebut berbeda dengan kita. Ada salah seorang sahabat Nabi untuk menggambarkan bagaimana susahnya mengucapkan syahadat dibanding kita hari ini. Namanya Abdullah bin Jahsy. Saya pernah cerita, Abdullah bin Jahsy ini sahabat yang bahkan ketika Rasulullah belum masuk ke rumahnya Abil Arqam bin Abil Arqam, beliau ini sudah masuk Islam. Jadi termasuk as-sabiqun al-awwalin. Abdullah bin Jahsy katanya diriwayatkan bahwa awal-awal dia masuk Islam, rumahnya dibakar oleh Abu Jahal. Coba bayangkan, bahwa dulu untuk memeluk Islam, untuk menyatakan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah is really a big deal dulu itu. Orang harus kehilangan rumahnya, orang harus diboikot secara ekonomi, orang harus kehilangan asosiasi dengan teman-temannya. Secara apapun saja, terlalu banyak penderitaan yang dialami hanya untuk sekedar menyatakan saya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya mengimani Rasulullah SAW dan segala macamnya. Menariknya adalah setiap apapun yang kita putting our effort sungguh-sungguh di dalamnya, maka biasanya kita memiliki sikap yang juga sangat serius terhadap sesuatu itu. Contoh ginilah, orang yang kepingin jadi master sekolah, usahanya serius ya, malam sampai tidak tidur. Karena itu kalau tidak ditulis belakangnya Hamid Jufri MA misalnya, dia marah. Kenapa? Karena MA di situ itu menunjukkan usahanya dia dulu itu yang panjang ceritanya itu. Sehingga MA itu tidak hanya sekedar tulisan, tapi indikasi kerja kerasnya dulu itu. Karena itu ada semacam perasaan berat, nilainya juga sungguh-sungguh. Beda dengan orang yang dapat MA honoris causa katakanlah ya, atau dulu rame misalnya semua pada jadi doktor di Indonesia. Masih ingat kasus salah satu universitas di Amerika yang semua artis sudah jadi dokter, Roma Irama jadi dokter dan segala macam itu, hanya tinggal bayar berapa jadi dokter. Orang tidak akan respect itu, dan dia biasa aja itu. Kenapa? Karena tidak ada usaha di dalamnya. Kenapa sih asyhadu an la ilaha illallah para sahabat itu begitu amat bernilai, menghunjam ke ulu hatinya dibanding kita yang asyhadu an la ilaha illallah? Karena mereka tidak main-main itu menyatakan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu deklarasinya sungguh-sungguh dibanding deklarasi yang kita kemukakan tadi. Karena itu imannya para sahabat berbeda dengan imannya kita. Karena kenapa beda suasananya? Abdullah bin Jahsy begitu masuk Islam, rumahnya dibakar oleh Abu Jahal. Rumah itu termasuk salah satu rumah terbaik di Makkah. Keluarganya menangis, dan karena dia rumah baik,
Abdullah bin Jahsy juga sedih begitu sampai berita rumahnya dibakar. Kemudian sampailah berita itu kepada Rasulullah SAW. Faqala lahu Nabi alaihi salatu wassalam, ala tarda ya Abdullah, ya Abdullah, apakah kamu rela, kamu ridho wahai Abdullah bin Jahsy, ayyu'tiyakallahu biha daran fil jannah, Allah memberimu ganti dengan rumah di surga. Qala, kata Abdullah bin Jahsy, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Lihat, kalau kita kira-kira ini sama lah modelnya, sudah baca syahadat, rumah kita kebakar, terus Ustaznya bilang udah nggak apa-apa, karena yang penting muslim ya. Nanti di surga dapat rumah, aja rumah di surga. Itu kalau kita. Kenapa? Karena makna syahadat itu berbeda antara orang yang mengalami penderitaan dengan sungguh-sungguh kata itu mewujud dalam bentuk sikapnya, dengan hanya kita yang seperti mudah jadi mukmin. Hari ini orang menjadi mukmin itu tantangannya sedikit ya, tidak seperti dulu. Orang jadi mukmin dulu itu seperti orang gila, seperti orang edan, seperti orang sinting. Bayangkan semua masyarakat ini katakanlah seperti orang ikut Lia Eden lah zaman sekarang ya. Semua orang muslim tiba-tiba ada orang kok bisa, seperti kita bingung nih kan, kok bisa ya alumni ITB ikut Lia Eden kan gitu, kita aja bingung mikirnya itu. Seperti itulah kira-kira. Ini ada orang kok ikut Muhammad, kira-kira kayak begitu. Semua orang nyerca dia dan segala macam. Itu yang suasana itu yang harus kita pahami dari konteks Makkah yang begitu susahnya. Dan untuk memelihara iman itu menjadi sangat menarik. Coba kita renungkan doanya Abdullah bin Jahsy. Banyak cerita tentang Abdullah bin Jahsy, tapi saya ingin singkat saja untuk mengawali rangkaiannya dengan kata Cak Hamid disuruh ngerangkum tadi. Jadi biar ada nyambungnya dengan kristianisasi tadi. Di perang Uhud, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Jahsy ini sebelum berperang berdoa dulu. Kata dia, yuk waktu sendirian kita berdoa kepada Allah SWT, gantian, saya doa dulu terus kamu ngaminin, terus gantian dulu kamu ngaminin. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berdoa dulu. Kata Sa'ad, ya Rabb, kata dia, idza laqitul adu falaqini rajulan syadidan ba'sub syadidan haraduhu uqatiluhu wa yuqatiluni thumma rzuqni adh-dhafara alayhi hatta uqatilahu wa akhudhu salabahu fa ammana Abdullah bin Jahsy ala du'ai. Kata dia, ya Allah, ketemukan aku dengan musuh yang kuat, aku ingin membunuh dia dan dia ingin membunuh, dan kemudian menangkan aku atas dia. Kata Abdullah bin Jahsy, amin. Giliran Abdullah bin Jahsy, apa kata dia, ya Allah, ketemukan aku juga dengan musuh yang kuat, aku ingin membunuhnya, dia juga ingin membunuhku, tapi potonglah hidungku ini dan telingaku ini, sehingga kelak ketika aku bertemu denganmu, ketika engkau bertanya kemana hidung dan telingamu, kata dia, aku kehilangan hidung dan telingaku itu karena aku berjihad di jalan. Dan kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, setelah terjadi peperangan, meninggal Abdullah bin Jahsy dan segala macam, apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Aku tahu doanya Abdullah bin Jahsy lebih baik dari doaku, kata dia, dan Allah mengabulkan. Ini impact dari syahadat tadi itu loh, yang sepertinya sangat mudah bagi kita, tapi punya implikasi yang sangat berbeda dengan apa yang kita rasakan hari ini. Mereka membayar mahal untuk beriman kepada Allah SWT, untuk kecintaan kepada Allah SWT, sementara kita ini belum pernah dicoba. Kalaupun dicoba masih sedikit. Semakin banyak kita mendapatkan latihan keimanan, disitulah nanti kita akan mendapatkan kekuatan dan kita bisa sabat di dalam agama ini, bisa sangat kokoh firm di dalam agama ini, punya keimanan yang kokoh sebagaimana orang-orang dahulu yang menjadi contoh teladan bagi kita semuanya, yang seperti Abdullah bin Jahsy. Suatu saat kita bicara lebih detail tentang Abdullah bin Jahsy. Kita masuk sekarang ke hikam karena waktu kita tidak banyak. Masih tentang warid, ya, waridan. Ya. Rumus kemarin untuk mempermudah adalah bahwa Allah itu mendatangkan warid agar kita sampai kepada Allah SWT.
Rumus gampangnya, kita ini adalah semua sedang melakukan perjalanan menuju Allah SWT. Hidup ini kan sebenarnya sekedar kembali pulang kepada Allah SWT. Kita diciptakan oleh Allah, nanti kembali kepada Allah. Hidup itu cuma begitu aja sebenarnya. Meniti kembali, jalan kembali. Karena itu yang paling penting adalah menemukan titik kembali kita. Al-Quran menyatakan wa ilaihil masir, wa ilaiyal masir. Hanya kepadaku tempat kalian ini kembali, kepada Allah. Nah, orang yang sadar akan final destination dengan orang yang nggak sadar itu sangat berbeda. Ya. Kata Ibnu Arabi, ada orang yang sukarela pulangnya, ya. Ada yang orang nggak sukarela pulangnya itu. Maksudnya dia nggak punya kesadaran untuk pulang, hanya kemudian ketabrak mobil mati, akhirnya juga pulang juga. Karena mau sadar atau tidak sadar, mau terpaksa atau tidak terpaksa, orang tetap aja pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena tidak ada orang yang tidak pulang. Karena itu setiap orang meninggal dunia kita menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, karena semua kita akan pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaannya adalah ada orang yang pulang itu dengan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Al-Qur'an irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada orang yang pulang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini semua adalah orang-orang yang sedang menjadikan perjalanan hidup kita ini, salikin kita ini semua menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai final destination kita, sebagai goal utama kita. Nah, di dalam perjalanan itu ada banyak godaan. Dengan seluruh aktivitas yang kita lakukan, dengan seluruh perjuangan yang kita lakukan, akan banyak godaan. Nah, bagi orang yang konsisten di dalam peribadatannya menuju Allah SWT dengan seluruh bentuknya, karena ini menariknya Islam, kita harus melihatnya dari seluruh aspeknya. Jadi ada kelompok Islam yang memperjuangkan Islam dari aspek konversi kayak begini, ya. Ada yang menyebarkan dakwah door to door, ya. Ada yang memperjuangkan dari aspek politik, ada yang memperjuangkan dan segala macam. Bayangkan kalau seandainya semuanya ini punya sinergi yang baik dari seluruh kelompok itu, cepat baiknya orang Islam, ya. Seandainya. Kenapa? Karena memang susah orang itu bekerja secara utuh dari seluruh aspeknya. Pasti ada tekanan mana yang paling diutamakan dari masing-masing kelompok gerakan dalam Islam. Kalau semuanya ini bisa saling bersinergi untuk izzah Islam, untuk segeranya terjadi kemuliaan di Islam ini, insya Allah itu akan memudahkan jalan menuju ke sana. Nah, dengan seluruh itu yang kita namakan sebagai ibadah, itu akan muncul namanya warid, ya, atau gampangannya kalau di hikam disederhanakan menjadi cahaya atau pepadang kalau bahasa Jawanya. Orang itu gampangannya begini, seperti orang hidup di dalam rumah yang gelap, tidak ada penerangnya. Di dalam rumah itu ada kalajengking, ada ular, ada emas, ada perak dan segala macam. Kalau orang tidak punya cahaya, maka dia tidak tahu mana yang harus diambil. Dia kepingin emas, mungkin boleh jadi yang diambil kalajengking dan segala macam. Cahaya yang datang dari Allah itu adalah disebut dengan warid, yang membuat orang kemudian tahu benar ini yang harus saya bawa sebagai bekal perjalanan saya. Seperti kemarin, warid itu diberikan oleh Allah bagi orang yang meniti perjalanan menuju Allah dengan berbagai tingkatannya. Kalau orang awalnya terserimpung di dalam ghaflah, seperti orang itu yang tertidur, ya nggak pernah ingat Allah dan segala macam, oleh Allah dikasih warid dengan cara disadarkan dari tidurnya. Yang tadi lalai itu sekarang disadarkan, diingat kepada Allah SWT dengan berbagai kasusnya. Ya. Ini fungsi pertama dari warid, sebagaimana penjelasan yang kemarin adalah liyatasallamaka min yadil akhyar, untuk mengambil kita dari kekuatan akhyar, dari kata ghair jamaknya akhyar, dari selain Allah SWT. Pertama, musuh kita yang membuat kita ini
pulang-pulang kepada Allah, tidak sadar-sadar kepada Allah, nggak mau ibadah kepada Allah, masih terkumpul dalam maksiat adalah karena kita dikuasai, bahasanya ini Nu'atailah Sakandari adalah yadul aghyar, kekuatan selain Allah SWT. Aghyar itu biasanya referring kepada apapun yang selain Allah. Sebenarnya tidak ada ya, karena semuanya ini ciptaan Allah. Cuman kadang-kadang ciptaan Allah ini bisa menjadi penghalang kepada Allah sendiri. Sama di Westall semalam saya bilang contoh misalnya kita ini rendahnya kualitas kita misalnya. Ada banyak kata-kata zikir hari ini yang kehilangan pesan zikirnya kecuali menjadi kata-kata saja. Contoh insya Allah, ya. Insya Allah itu maunya kita menyatakan bahwa saya ini tidak bisa benar-benar menjanjikan apa-apa karena semuanya tergantung kepada Allah SWT. Tapi ketika sekarang maknanya insya Allah itu ya insya Allah enggak ya. Besok datang insya Allah ya, insya Allah maksudnya ya kayaknya besaran enggaknya, tapi enggak ada dihubungkan itu dengan Allah. Ketika orang bilang insya Allah yang mestinya itu alat untuk mengingat Allah karena namanya zikir, tapi nggak ada zikirnya. Contoh lagi yang kedua, alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan kita memuji Allah SWT karena di hadapan kita atau ketika kita mendapat rezeki kita menyadari bahwa ini karunia Allah. Sehingga ketika dapat rezeki kita bilang alhamdulillah, otak kita ini dan batin kita ini yang kita ingat Allah. Sekarang ini ketika kita bilang alhamdulillah, yang kita ingat bukan Allah. Seperti yang dulu pernah saya ceritakan misalnya, kalau kita makan kenyang, kita merasa kenyang, kita bilang alhamdulillah. Ingatan kita kepada apa? Kepada kenyangnya tubuh kita. Begitu kenyang, alhamdulillah. Tapi nggak ada Allahnya. Nah, yang ketiga, contoh masya Allah, ini yang paling sekarang sudah kehilangan maknanya masya Allah. Kapan kita masya Allah itu? Ketika heran. Tapi nggak ada hubungannya dengan Allah. Contoh, lihat perempuan cantik, wow, masya Allah. Masya, tapi tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masih di misalnya di Ashabul Kahfi yang kemarin kita kaji ya, tentang pemilik kebun itu, masih kata pemilik kebun. Yang pemilik kebun yang punya dua kebun, yang kebunnya baik, sama satu pemilik kebun yang kebunnya jelek. Yang kebunnya jelek ini begitu setiap masuk kebunnya dia bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Selalu dia ngomong begitu. Yang satunya enggak. Yang satunya dia wah, kebun saya hebat, yang perairan saya segala macam. Pastilah dia bagus. Yang satunya dia selalu bilang Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Apa maksudnya? Kenapa dia bilang Masya Allah? Karena dia bilang semuanya ini, pohon saya yang ada buahnya, irigasi saya kadang macet segala macam, ini semuanya ketentuan Allah. Dan saya menerima itu. Karena ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Saya cukup berusaha, ketentuan finalnya Allah SWT. Karena tidak ada daya saya menolak kejelekan dan tidak ada usaha saya yang benar-benar yang bisa mampu mendatangkan kebaikan kecuali dari Allah SWT. Maka zikirnya dia bismillah masya Allah itu ingatnya kepada Allah. Ya. Kalau kita contoh, mestinya orang itu kalau melihat misalnya pada orang cantik misalnya, kalau dia bilang masya Allah, begitu hebatnya ya Allah bisa menciptakan makhluk perempuan itu jadi cantik. Tapi ingatnya sama Allah loh, bukan ingat cantiknya orang itu. Itu namanya masya Allah beneran. Kenapa? Karena masya Allah itu menjadi zikir, mengingat Allah, bukan mengingat cantiknya orang itu. Tapi yang dia ingat, masya Allah, tidak bisa yang kecuali Allah yang bikin. Maka ada bukan syahwat yang muncul. Kalau kita kan, masya Allah, kok bisa begitu ya Spanyol bener misalnya. Nah ini bukan masya Allah. Ini maksud saya apa ya? Banyak zikir itu sudah bukan menjadi alat untuk berzikir. Subhanallah sekali ini kan. Hal kecil tapi sudah kehilangan maknanya semuanya. Kita bilang Allahu Akbar, kita bilang Alhamdulillah, kita bilang Masya Allah, kita bilang Subhanallah, semuanya sudah ada Allahnya. Hanya komat kametnya Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah. Bayangkan padahal kita disuruh berzikir kepada Allah, namanya aja kita remembering Allah, tetapi bacaan kita tidak menjadi alat untuk remembering Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita renungkan, ya kenapa saya ngomong itu kok tidak ada Allahnya sama sekali dalam hati? Ini kan berbeda dengan Rasulullah yang Subhanallah, benar-benar Subhanallah, benar-benar dia mengagumi Allah, Maha Suci Allah. Ya, dan ini maksud saya
Kenapa? Karena kita semuanya ada pada kondisi ghaflah. Kita ini apa namanya? Lalai, ya, lalai. Kita dalam kondisi lalai karena kita lupa dengan esensinya. Nah, begitu kita dikasih kesadaran, kemudian menjadi ingat, ini yang disebut dengan warid tingkat pertama. Ya, warid tingkat pertama, yang disebut dengan nur waridil intibah, ya, cahaya yang membuat kita menjadi terbangun dari ghaflah kita. Kenapa Allah ngasih itu? Agar bisa orang sampai kepada Allah lagi, nggak tertutup ya. Ini yang pertama kemarin. Fungsinya adalah agar kita diambil, karena aghyar itu seperti merenggut jiwa kita dari Allah SWT, dari kesadaran akan Allah. Nah, ketika kita dapat warid, fungsi yang kemarin yang pertama, liyatasallamaka min yadil aghyar, mengambil kita dari rengkuhan, dari kekuasaan aghyar. Itu yang pertama, untuk mengingatkan lagi. Yang kedua, limuharriraka min raqil athar, untuk membebaskan kita dari perbudakan athar. Athar itu bekas-bekas. Bekas-bekas itu maksudnya begini, maksudnya kalau orang makan terus dapat nikmat itu namanya atharnya. Kita sudah, kalau aghyar itu masih barang wadahnya, kalau athar itu jauh lebih halus lagi lah. Misalnya mungkin berupa kenikmatan makan, sanjungan orang, itu bisa jadi perbudak loh. Ada orang ceramah terus, tapi sebenarnya yang dia cari bukan Allah SWT, tapi dipujinya orang, disanjungnya orang, dikagumi orang sebagainya, dan segala macam itu raqil athar. Dia sebenarnya diperbudak oleh athar, tidak sampai kepada Allah. Nah, itu diingatkan dengan cara apa? Tadi dikasih warid. Ya. Itu yang fungsi kedua dari warid. Yang ketiga, yang kemarin, liyukhrijaka min sijni wujudik ila qada'i syuhudik, ya. Kemudian dikeluarkan dari eksistensi kita sampai kemudian kita menyadari, kita musyahadah kepada Allah SWT. Itu fungsi dari warid untuk mengawali. Oke. Kita sekarang masuk ke selanjutnya. Al-anwar maqayal qulub wal asrar. Anwar atau nur-nur itu, cahaya itu, light, adalah semacam tumpangan kita atau alat yang Allah letakkan di dalam hati dan asrar kita, yang membuat kita ini, asrar dan hati kita ini bisa jalan menuju Allah SWT. Ya. Saya kenalkan dulu dengan berbagai istilah yang biasanya dipakai oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Ibnu Athaillah itu menyamakan ruh, nafas, qalbun, sama apa tadi, sama asrar, sama sir, itu sebagai satu entitas ketika dia berbeda fungsinya, tapi semuanya sama. Definisinya, semuanya itu didefinisikan sebagai latifah ruhaniyah robbaniyah, satu entitas yang halus yang bersifat ruhani dan divine. Ya, nggak bisa dipahami, pokoknya begitulah. Ketika namanya barang ruhani ini dia bisa berpikir, namanya jadi akal, kata Ibnu Athaillah. Kalau sesuatu yang bersifat ruhani ini kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk, dia menjadi namanya qalbun. Kalau ruhani ini kemudian dia lebih fokus kepada kebaikan, namanya ruh. Kalau menurut Ibnu Athaillah. Kalau ruhani ini lebih maunya menuju kejelekan, dia menjadi nafas, kata dia. Dan kalau dia jauh lebih dalam lagi masuknya sampai ke alam jabarut, namanya sir. Nah, itu bahasanya Ibnu Athaillah Sakandari yang digunakan di kitab ini. Ya. Jadi sebenarnya dia satu entitas yang sama tapi memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oke. An-nur jundul qalbi kama anna dhulumah jundun nafsi fa idza arada Allah an yansura 'abdahu amadahu bi junudil anwar wa qata'a anhu madad dzulmi wal akhyar.
cahaya itu adalah tentaranya hati. Jadi hati kita ini bisa berfungsi secara baik kalau Allah kasih cahaya di dalamnya. Dan sebenarnya membuat hati kita ini bisa berfungsi dengan baik ya kalau ada cahaya. Fungsinya orang bisa mendapatkan hidayah karena cahaya. Nanti kita jelaskan lebih jauh. Sebagaimana gulmah atau kepekatan itu adalah cahayanya nafsu. Sama kalau orang sudah tahu Pak, saya udah gelap saat itu. Makanya bisa lihat, bayangkan sekarang kalau orang melakukan kejahatan, membunuh seperti ya kita, semoga kita berdoa kepada ada salah satu saudara kita yang mendapatkan kesusahan, musibah, adiknya diperkosa dan dibunuh orang di Jakarta. Ada teman kita namanya Badrus Soleh di daerah Klaten, dia punya adik perempuan yang mendapatkan musibahnya. Orang kalau melaksanakan kejahatan biasanya kan kalau kita tanyai begitu dia sadar, kenapa kamu melakukan gitu? Biasanya dia bilang, nggak tahu Pak, saya pada seperti yang benar-benar gelap saya sudah. Seringkali nggak ngomong begini, ya. Kenapa? Karena sebenarnya orang itu hanya mampu melaksanakan kejelekan ketika rohaninya gelap, ketika hatinya gelap, nggak ada nilai kebaikan. Sama lah. Kalau ada suami yang berani menempelin istri, itu memang istrinya, hatinya, sikap dia terhadap istri itu memang digelapkan oleh Allah. Maksudnya gelap itu misalnya tidak ada pun seberkas cahaya atau kebaikan dari istri yang hadir menjadi kesadaran pada saat itu. Yang nampak jeleknya istri terus, sehingga dia berani untuk nampar. Kalau orang mau nampar masih ingat saja kebaikan, salah satu kebaikan istri tidak jadi dia nampar. Kenapa? Karena masih ada an-nur. Karena dia masih ingat dia ya, ada buah dari anak-anak saya kelahirin. Itu namanya cahaya yang menerangi hati. Jangan dibayangkan cahaya benar-benar lampu senter, enggak, tapi seperti kesadaran yang membuat kegelapan itu menjadi gelap. Ya. Sama seperti ginilah, seperti kacamata. Ya. Itu juga disebut dengan, itu yang bahasanya nur. Misalnya orang kalau rabun tidak bisa melihat apa-apa itu, tapi begitu dikasih mata kan jadi kelihatan. Sama kayak begitu, hati kita ini dia nggak bisa berfungsi kalau dia tidak punya an-nur. Nur itu dari apa? Dari amal soleh, dari kebaikan kita, dari macam-macam ya, dari macam-macam. Kalau itu kita memiliki amal kebaikan, itu seperti kacamata. Hati kita ini kan seperti basiroh kita ini minusnya udah ada kapan, mungkin ada minusnya, ada plusnya, ada silindernya segala macam lah. Rabun, nggak tahu katarak segala macam itu, nggak bisa melihat yang baik. Dia tidak rabun, nggak melihat apa-apa. Karena itu dia sukar untuk memilih. Nanti kita lihat bagaimana fungsinya dari basiro. Nah, nur itu seperti kacamata yang ditempelkan ke mata orang yang rabun, sehingga dia bisa melihat, oh ini lagi dodo, ini nasi goreng toh, dan segala macam. Itu yang disebut dengan an-nur. Itu disebut dengan an-nur. Nah, nur itu menjadi tentaranya hati. Kalau orang hatinya tidak ada nurnya, hatinya nggak bisa bekerja. Nah, yang membuat hati gelap adalah dosa sebagai rumus yang kita ketahui dari hadis itu. Ya, semua orang, setiap dosa yang kita lakukan, maka ada nuqtatun sauda kata Rasulullah. Ada titik hitam, semakin banyak semakin hitam, semakin hitam, semakin hitam. Kalau sudah hitam, nggak bisa dia punya apa-apa. Seperti orang yang sakit mata. Ya. Nah, kalau sudah gelap, rivernya kemudian dia akan bisa melakukan, dia sudah menjadi tentaranya hawa nafsunya. Kalau sudah jadi hawa nafsu, maka maksiat yang dia lakukan, kira-kira kayak gitu. Kalau Allah berkehendak, menurut Ibnu Athaillah, ayam surah abdahu, untuk menolong hambanya, amadahu bijunudil luar. Allah itu mendatangkan, menguatkan dia dengan apa? Dengan tentara-tentara cahaya. Akan dikasih oleh Allah dengan waridat-waridat, dikasih peluang-peluang untuk mendapatkan cahaya, dikasih kesadaran, dikasih buku yang mungkin dia baca membuat dia tersadar, dan segala macam lah, berbagai junudul anwar ini. Ini yang membuat dia kemudian gelapnya menjadi hilang. Nah, dan dia dilepaskan dan dia dilepaskan dari kepekatan yang ditimbulkan oleh al-aghyar tadi, oleh yang selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia kemudian tersadar, Masya Allah, iya ya, itu maksudnya. Ya. Jadi
Ini hanya sebagai apa namanya ya, penjelasan lebih jauh dari fungsi warid yang dikemukakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa semakin orang melakukan al-zulm, makanya puncak dari kepekatan itu adalah syirik, sebagaimana dalam Al-Quran ya, yang disebut dengan dosa besar al-zulm. Makanya kemudian orang bingung kenapa Pak, apakah makna zulm itu ketika tanya ke Rasulullah. Zulm di Al-Quran salah satu ayat itu merefer kepada syirik, karena itu puncaknya. Sebagaimana juga di dalam hadis al-zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Semua perbuatan zalim itu membuat kepekatan di hari kiamat kelak. Ya, setiap dosa itu hitam, kalau ada warnanya dia hitam warnanya itu. Dan setiap kebaikan itu dia cahaya yang mencahayai diri kita. Itu maksudnya dari kalimat selanjutnya. Syekh Zarruq radhiyallahu an itu menjelaskan tentara-tentaranya hati atau penolong-penolong yang menolong cahaya yang dihadirkan oleh Allah itu dibagi menjadi 3 kata dia. Yang pertama, keyakinan yang tidak bercampur la yukhalitu syak wala raib, yang tidak tercampur dengan keraguan dan ya syak, kekhawatiran. Alat pertama cara Allah menguatkan batin kita dengan cahaya itu adalah kita yakin dengan sesuatu. Ya, bukan sesuatunya Syahrini, tapi sesuatu beneran ya. Indonesia ya ada. Batin sesuatu banget. Masa kayak belum Quran namanya aja. Udah gitu presiden NGV lagi. Subhanallah. Ya. Tema urusan hidayah, urusan Allah SWT yang bukan cuma urusan. Yang menarik adalah satu, keyakinan itu kadang orang itu yang mudah untuk yakin, ada yang enggak. Kalau kita diberi keyakinan terhadap sesuatu, meskipun mungkin ada orang itu yang baru yakin kalau akalnya menerima, ada orang yang yakin aja udah, yakin aja meskipun akalnya mungkin tidak menerima dalam urusan keagamaan. Cara Allah membentengi orang yang tidak terjerumus ke dalam maksiat adalah diberikan keyakinan yang pertama. Jadi syukur kalau kita punya firm yakin, meskipun saya punya yakin Pak entahlah kayak apa, pokoknya saya yakin aja dah, kira-kira kayak gitu. Ini nur yang pertama yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, ilmu yang mampu menjadi bayan, menjadi penjelas, menjadi apa namanya, furqan, menjadi pembeda antara kebaikan dan keburukan. Itu juga cahaya yang diberikan oleh Allah, karena semuanya itu berupa cahaya. Ada keyakinan yang langsung dimasukkan ke dalam hati yang membuat dia tentram dengan apapun yang dalam agama ini, dia bisa menerima apapun kewajiban agama langsung taslim saja, sebagaimana Allah menyatakan yasrah sadruhu lil Islam, menjadi bahasa Jawanya itu sumeleh hatinya itu, tenang, menerima Islam itu, tidak tahu jadi surhus sudur, jadi lapang hatinya itu tingkat yang pertama. Ada orang yang tidak bisa langsung kayak begitu kecuali dia ada bayannya, ada penjelasannya. Oh, ternyata itu begitu toh, misalnya kayak gitu. Ini yang disebut dengan ilmu. Nah, kita harus mencari semuanya itu. Keyakinan itu kita minta dari Allah. Makanya kita ini disuruh beriman hatta yakin sampai kita meninggal, untuk terus meniti iman itu agar benar-benar building kami kita benar-benar yakin. Ya. Yang kedua, cari ilmu. Karena itu juga alat untuk mendapatkan cahaya. Karena ilmu itu dasarnya adalah cahaya dari Allah SWT. Ya, cahaya dari Allah SWT. Tapi ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah ilham yang diberikan oleh Allah. Ilham yang diberikan oleh Allah. Sementara zulm kebalikannya. Ini semua alat-alat yang mengantarkan orang ke kepekatan. Yang pertama, ghalabatul jahli ala nafas. Bodohnya ada ketulungan sehingga dia kebodohan dia itu menguasai nafsunya. Ya, dia tidak ada keyakinannya sama sekali dalam hati. Ini pertama yang membuat orang lupa kepada Allah. Dhaful yakin, lemah keyakinannya. Pernah tidak ketemu orang Islam? Sebenarnya semua dilakukan dalam Islam itu. Sebenarnya kan, ada orang yang dhaful yakin, memang keyakinannya sangat lemah.
paham kepada ajaran agama ini juga penyakit yang mudah mengantarkan orang kepada kepekatan. Ini semua alat untuk menghitamkan hati. Dhaful iman. Apalagi kita lanjut lagi masih tentang warid, panjang tentang warid. Satu lagi tentang warid. An-nur lahu al-kashfu wal basirah lahu al-hukmu wal qalbu lahu al-iqbal wal idbar. Cahaya itu digunakan untuk melahirkan mukasyafah istilahnya, atau menyibak tabir. Sementara basirah yang ada dalam hati kita itu digunakan sebagai judgment untuk membedakan sebagai hakim antara baik dan buruk. Ini semuanya istilah teknis ya. Kita cepatkan saja lah biar selesai urusan warid ini. Dan yang ketiga, hati yang fungsinya untuk menolak atau menerima, iqbal wal idbar. Ini sebenarnya penerusan saja. Yang pertama, hatinya seseorang itu, pertama dia tidak bisa berfungsi apa-apa kalau dia tidak mendapat cahaya. Dia tertutupi oleh tabir. Kalau dia mendapat cahaya, maka dia baru bisa kasyaf, bisa terbuka. Ibarat orang itu tutupnya dibuka oleh Allah SWT. Cahaya itu apa? Seperti yang tadi itu, semua jalan menuju Allah itu namanya cahaya. Kalau sudah terbuka, maka basirohnya akan hidup. Kalau sudah basirohnya hidup, basiroh itu yang bisa menjudgment ini yang benar, ini yang salah. Dia sudah selesai, sekarang sudah mulai bisa memilah. Ternyata begini yang hidup itu, ternyata begini ya, ternyata dosa itu membawa begini segala macam. Dia sudah bisa membedakan antara mararatul maksiyah dengan halawatul iman. Lawan pahitnya maksiat, panasnya maksiat dengan manisnya iman. Ya, manisnya iman. Itu kalau basirohnya sudah hidup. Kita lihat saja stage kita. Kalau kita ini sudah mampu membedakan, nggak bisa. Yang ini saya nggak bisa. Pokoknya semua yang arah maksiat kita bisa membedakan, basiroh kita hidup. Kalau belum pada tingkat itu, maka kita masih butuh cahaya ini untuk bisa kasyaf. Itu gampangannya. Dan itu cahaya itu namanya warid yang diberikan oleh Allah itu, mau intibah atau waridul wisol dan segala macamnya itu yang dikasih oleh Allah SWT. Saya tidak tahu, agak teoritis mungkin ya ini. Dan yang paling terakhir, kalau basirohnya sudah hidup, hati itu kemudian bisa berfungsi secara baik. Either yang ini saya iqbal atau yang ini saya idbar, saya ambil, yang ini saya tolak. Itu hatinya sudah bisa berfungsi dengan itu maksudnya dengan an-nuru lahul kashfu wal basiratu lahul hukmu wal qalbu lahul iqbal wal idbar ya. Itu secara singkat tentang warid. Nanti bisa kita sambung dengan tanya jawab saja, karena kemarin kita sudah cukup panjang bicara tentang warid. Kita masuk ke tema yang baru ini terakhir, al-farh bit-ta'ah, gembira dengan ketaatan. Kata Ibnu Athaillah sekadari, la tufrihu kat-ta'ah li'annaha barazat minka. Janganlah bergembira dengan ketaatan, karena sesungguhnya ketaatan itu muncul dari dirimu. Kita dilarang untuk merasa happy kalau meskipun kita beribadah, kalau kita menyangka ibadah itu muncul dari diri kita. Wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Gembiralah dengan ibadah, karena ibadah itu kita sadari muncul dari Allah SWT, dari anugerah Allah kepada kita. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, sebab fadlnya Allah, sebab kemurahan Allah, rahmatnya Allah, maka bergembiralah. Karena dia jauh lebih baik, itu jauh lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan dalam hidup ini. Mestinya orang itu kan memang sebagaimana di dalam hadis disebutkan, kata Rasulullah SAW, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Ya, siapa yang bahagianya itu karena kebaikannya. Kalau ibadah dia merasa senang, kalau dia maksiat dia merasa susah, maka dia orang mukmin. Itu indikasi kata Rasulullah SAW.
Kalau kita berbuat maksiat kita susah, sedih. Kalau kita berbuat nikmat, berbuat ibadah kita merasa senang, kita merasa baik, tentram hati kita itu bahwa mu'min kata Rasulullah SAW. Nah, kemudian hadis ini kayak ditafsiri lah, ditafsis oleh Ibnu Athaillah Sakandari dengan gembira itu tidak sekedar gembira. Satu, kalau motif orang bergembira kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia bisa ibadah itu disebabkan karena dirinya, alhamdulillah saya sudah bisa sholat tahajud, alhamdulillah Pak saya bisa begini, saya bisa begitu, maka sebenarnya itu kebahagiaan yang buruk. Tapi kalau kita bergembira karena kita mampu beribadah kepada Allah, karena kesadaran bahwa yang membuat saya bisa ibadah ini karena Allah menganugerahkan saya kemampuan untuk bisa beribadah, maka itulah kebahagiaan yang baik. Contoh di syarahnya dijelaskan seperti begini, kalau dimudahkan. Ada orang kaya punya menantunya ini anak pesantren miskin. Karena anaknya pintar diambil menantu. Orang tuanya sayang banget dibangunin rumah. Kawin 2 tahun dibangunin rumah bagus. Datanglah teman-temannya ini, teman-temannya yang tadi melihat rumahnya bagus. Mertuanya ada di sampingnya, terus dia bilang, wah hebatnya rumahmu bagus. Iya, emang ya kayak masa kayak kamu, saya 2 tahun menikah udah kayak begini. Padahal temannya, mertuanya ada di sampingnya, mertuanya. Tapi dia bangga dengan, alhamdulillah ini ya rumah kamu, iya, alhamdulillah ini. Wah segala macam. Seakan-akan rumah itu dari dia. Padahal ada orang tuanya. Menantu yang kayak begini tahu adab enggak sama orang tuanya? Enggak tahu adab. Kata orang tuanya, oh gundul kira-kira ya. Gambarannya kan kayak gitu sebenarnya. Karena dia enggak tahu terima kasih misalnya apa, Bu? Ada adabnya, etikanya kayak gitu. Kamu lupa ya sama saya yang ngasih kira-kira. Memang batanya siapa yang ngasih? Semennya siapa yang ngasih? Kira-kira segala macam. Kita ini seakan-akan dengan Allah kayak begitulah. Kita beribadah, sholat dan segala macam. Kalau kita tanyakan sekarang, memang siapa yang ngasih badan itu? Allah SWT. Siapa yang menyadarkan otak kita bahwa kita ini harus menyembah Allah? Allah SWT. Siapa yang membangunkan kita di malam hari untuk bisa ibadah? Allah SWT. Siapa yang memberikan makanan sehingga kita bisa punya energi untuk bisa ibadah? Allah SWT. Kemudian kita bilang, ibadah ini saya loh. Ini kan seperti menantu tadi ini, wah itu enaknya aja. Saya yang ngasih nafas kamu, saya yang ngasih rezeki kamu, saya yang mencukupi nikmat kamu, saya yang buat kamu sehat dan segala macamnya sehingga you bisa ibadah. Sekarang kamu anggap ibadah karena kamu. Kira-kira kayak gitu. Kamu sekarang menganggap ibadah itu sekarang milik kamu, sebagaimana rumah kamu ini rumah kamu. Padahal nama rumahnya itu masih nama mertuanya. Kira-kira kayak begitu. Tapi sudah diakui sama persis macam ini. Karena itu kalau orang yang menyadari, maka jangan pernah merasa bangga dengan ibadah atau merasa apa namanya itu kemilik apa namanya, merasa memiliki dengan ibadah. Ada istilahnya kalau di bahasa Jawa itu merasa memiliki, bukan keming, saya lupa lah. Dia merasa memiliki terhadap ibadah itu. Ini yang jelek. Kalau kita bahagianya karena itu, biasanya orang-orang baru melaksanakan ibadah muncul perasaan itu. Alhamdulillah saya sekarang sudah rutin Pak selama 1 tahun ini 2 rakaat sholat tahajud misalnya. Alhamdulillah saya tiap hari sekarang 1 halaman baca Quran. Tiap hari alhamdulillah sesuatu. Kira-kira gitu ya. Misalnya. Alhamdulillah ya. Ini contoh dari yang tadi ini, yang pertama tadi bergembira karena kita merasa ibadah muncul dari diri kita. Dan ini nilai kualitasnya meskipun Allah mungkin mesam-mesemnya tidak seperti mertua kita. Allahnya mungkin mesam-mesem itu, tidak apa-apa. Kira-kira nggak apa-apa. Mungkin kalau Allah begitu, tapi nilainya itu kecil. Semakin kita ikhlas, semakin kita merasa yang tadi itu Masya Allah. Nah, kita bahkan lihat contohnya orang kalau ibadahnya itu, pride-nya itu ada pada dirinya. Itu Masya Allah hebat kamu ya. Dia merasa, saya itu gitu. Padahal yang ngomong Masya Allah ingatnya sama Allah, tapi dia seakan memuji dia. Ya, memuji dia.
pujian. Padahal enggak. Ini yang dimaksud dengan ibadah semacam itu. Kita geser itu sehingga kita tidak merasa memiliki ibadah, tapi merasa alhamdulillah ya Allah, dengan hinanya saya kayak begini, dengan model saya yang kayak begini ini, masih saya dibolehkan untuk menyebut namamu. Ya, mulut saya yang sudah banyak dosanya, ya suka lying, suka ngomong yang nggak benar, suka macam-macam, masih dibolehkan nyebut Allah. Ini kan Engkau yang sangat suci ya Allah, saya masih diberi sudah anugerah, ya, sudah anugerah. Kalau kita punya kesadaran ini, Allah, alhamdulillah ya Allah, dengan tubuh saya yang nggak karu-karuan ini, sebenarnya nggak layak saya nyembah kamu. Ya. Ibarat orang itu kan, jangankan orang nyembah Allah SWT ya, orang hadir dalam undangan orang yang top aja, itu pilih-pilih, masih disuruh dress code-nya apa dan segala macam, agar apa matching dengan itu. Kalau kita renungkan, apa yang kita ini yang sebenarnya kita layak sama Allah SWT, model kayak begini, ya, udah karu-karuan kita ini, omongan kita busuk. Kalau sebenarnya kita tahu waktunya apa kamu ini, misalnya nyembah saya ini kualitas kayak begini dan segala macam, hanya karena Allah sayang sama kita. Dan jangan menyangka kita bisa membeli surga dengan amal kita. Kalau menurut Allah, memang saya butuh dengan amal model amal kayak begini aja juga bangga-banggain, kira-kira gitu Allah. Cuman kalau kita usaha, karena kita sadar ya Allah, karena aku diperintah olehmu, aku dengan suka yang begini ini, alhamdulillah ya Allah, kok beri kemampuan saya beribadah. Nah itu yang Allah, ya sudah apa-apa, saya sayang sama. Meskipun saya tahu kayak begini, sama lah seperti kita melihat anak kita suruh tolong dong bikin ini, kita lihat cara bikinnya udah bener, ya, tidak apa-apa, tapi kita seneng melihatnya itu. Kenapa? Karena dia berusaha. Ibadah itu cuma gitu doang sebenarnya. Allah tidak butuh dengan ibadah kita, sama sekali nggak butuh. Dipikir butuh Allah dengan ibadah kita. Semua orang kufur juga Allah nggak berkurang kehebatan Allah SWT. Kita yang butuh. Karena itu, robbala cara beribadah itu dengan benar-benar mengikhlaskan, Semakin kita ikhlas, semakin kita baik. Terakhir untuk mengunci, ada masih ingat cerita contoh orang yang benar-benar karena Allah itu adalah semakin dia tidak membutuhkan pujian atas manusia, semakin orang tidak peduli dengan omongan orang terhadap kualitas ibadahnya, terus saja dia tidak peduli, semakin dia ikhlas lillah. Kalau orang fokusnya pada usaha benar-benar karena memang Allah SWT, cirinya adalah istiqomah dan tidak butuh dengan penghargaan dari manusia dan tidak berhenti dengan cercaan manusia. Dia apa namanya? Ya istiqomah kemudian. Sebagaimana perempuan yang membersihkan masjid itu di zaman Rasulullah itu ditarik, tidak disebutkan namanya. Siapa perempuan itu tidak dikenal, ya, tidak dikenal. Tetapi Rasul nangis terhadap perempuan itu dan disolati oleh Rasulullah. Kenapa? Karena dia tulus pada Allah SWT. Tulus pada Allah SWT. Ini yang penting untuk kita renungkan di dalam beribadah kepada Allah dalam segala aspeknya. Menjadi pengurus MCV, bekerja untuk surau kita dan segala macam. Kelihatan nanti di ujung kelihatan siapa yang lillah, siapa yang tidak lillah. Kalau dia tidak disebut, misalnya terima kasih kepada saya tidak disebut, misalnya, dan segala macamnya, itu nanti kelihatan siapa yang benar-benar lillah. Kalau kita yang kita cari Allah SWT, maka kita tidak istiqomah cirinya. Jadi pengurus mau lagi itu ciri orang istiqomah ya. Nggak mau dipensiun. Nah, hanya sebagai contoh bahwa ya jadi ustaz terus pulang-pulang gitu. Istiqomah ya. Saya takut kalau istiqomah di sini karena istri nanti jadi koma. Jadi ini yang menarik bahwa mestinya orientasi kita kepada Allah SWT sebagaimana pesannya Ibnu Athaillah Sakandari, jangan menggembirakan dirimu ketaatan yang ketaatan itu muncul dari dirimu. Ya. La tufrihu qatta'ah li annaha barazat minka, bahagialah dengan ketaatan karena ketaatan itu muncul dari Allah SWT.
kepada dirimu. Kalau kita merasa kayak begitu, bahagia. Tapi kalau kita merasa ketaatan kita ini muncul dari diri kita saja, alhamdulillah saya begini, jangan bahagia, justru sedihlah. Kenapa? Karena tingkat keikhlasan kita masih dipertanyakan. Itu kira-kira untuk pengantar kita pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak ya. Mungkin masih sedikit lagi juga tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan mumpung beliau istiqomah menjawab itu. Terima kasih. Silakan. Menyambung masalah ikhlas, bisa saja kalau masalah itu saya pernah kasih tausiah ada 3 orang yang kelas 2, kemudian salah satu dari mereka berdoa dengan menyebut amal-amal perbuatan dunia itu. Nah itu kalau bicaranya kita konsep ikhlas itu bagaimana ya? Kita yang sebut, oh saya kan pernah ini sebelum ini, kalau saya begini, coba konsep ikhlasnya. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya kutipkan kata-kata Zainal Abidin. Zainal Abidin namanya Ali, cicitnya Rasulullah SAW, terkenal juga dengan Imam Sajjad atau imamnya orang-orang yang ahli sujud. Jadi kalau masih ingat peristiwa Karbala, salah satu keluarga Nabi yang tidak dibunuh adalah Ali Zainal Abidin, dan dia ini terekam masih memorinya bibinya, ibunya, mbahnya dan segala macam semua dibunuh ini. Dia teringat rekamannya sehingga tidak ada yang membuat motivasi dia itu lebih kuat untuk beribadah kecuali kesadaran itu, kesadaran akan Allah, kesadaran untuk dan segala macam, sehingga dia terkenal dengan hiasannya orang-orang yang ahli ibadah. Jadi kalau melihat puncaknya orang ahli ibadah, Ali Zainal Abidin, karena itu digelari dalam sejarah dengan nama Zainal Abidin, ya. Hiasan orang-orang ahli ibadah. Gelar yang lain yang dimiliki oleh Ali Zainal Abidin adalah Imam Sajjad, imamnya orang-orang yang ahli bersujud. Menurut riwayat, punggungnya Ali Zainal Abidin itu sedikit melengkung karena kebanyakan sujud dan rukuk. Kalau kita melengkung karena urusan yang lain, yang ini karena kebanyakan sujud. Ali Zainal Abidin. Kata Ali Zainal Abidin, kullu syai'in min af'alika, segala sesuatu
sesuatu dari amal perbuatan kita ini kita tahu sholat biru yaitu kata dari dalilun ala annahu lam yuqbal. Kalau kita masih merefer kepada pendapat kita, review kita, ini karena saya kalian itu tanda amal kita tidak diterima. Ini berat ya, berat. Kata Ali Zainal kalau li'anal maqbul marfu'un mughibun anka. Karena sesuatu yang diterima oleh Allah itu diterima dan kemudian hilang dari diri. Sama kayak kalau Allah menerima dari amal kita, itu kemudian kita hilang. Itu tandanya amal kita naik kepada Allah. Kalau amal kita masih di sini, Tuhan karena saya kamu bisa begini, masih ingat siapa yang bantu kamu? Itu kalau pakai Ali Zainal Abidin tanda amal kita nggak diterima. Belum marfu, belum diangkat oleh Allah SWT. Masih ingat cerita dulu misalnya pahala puasa kita masih jatuh sebelum keluarin zakat fitrah begitu belum naik ya. Semua amal itu naik kepada Allah SWT. Semua amal ibadah termasuk sholat kita. Dalam hadis diceritakan ada dua orang yang sholat amalnya naik, baunya wangi. Ketika misalkan amal sholatnya siapa yang isi bulan, dia ikhlas karena Allah diterima oleh Allah SWT. Hilang. Ada orang yang sholatnya itu gak karu-karuan, gak ingat Allah, seperti baju. Dia naik ke atas, seperti baju kumel-kumel. Apa ini kok buruk, baunya jelek, dilemparkan lagi ke orang itu. Kenapa? Karena dia tidak marfu, tidak diangkat. Mungkin Ali Zainal Abidin menggunakan hadis itu untuk indikasinya. Karena itu, kalau sudah amal, gak usah dihitung-hitung amalnya. Dan gak usah diingat-ingat. Jadi kalau mau diingat, ya belajar ikhlas. Kapan? Kalau kita berhadapan dengan manusia, musuh utama untuk ikhlas adalah satu. Kalau kita berhadapan dengan Allah, boleh. Yang biasanya dikenal dengan istilah tawassul dengan amal soleh itu boleh. Jadi salah satu cara untuk berdoa itu adalah kayak mengharapkan dengan sangat, seakan-akan itu pokoknya ya Allah ini kasih benar ya Allah. Sampai kita ini kayak memaksa. Kalau Cak Nun punya teknik menarik kalau ini tekniknya Cak Nun ya. Kalau Cak Nun ini kalau dia sudah berbuat baik kepada istrinya dan segala macam dia janjikan sama istrinya lah pokoknya kalau saya sudah baik nanti kamu saya berikan mobil. Habis itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah saya sudah bilang sama istri saya mau berikan mobil. Saya tidak tahu ya Allah. Pokoknya saya sudah berniat baik pada istri saya berikan mobil. Jadi kalau engkau tidak memberikan saya mobil berarti engkau membuat saya malu di hadapan istri saya. Karena itu kabulkan doa saya. Jadi Allah itu diposisikan di tempat yang nggak bisa ada kecuali mengabulkan. Kira-kira sebenarnya bukan begitu, itu guyonannya ada. Semakin kita menunjukkan diri kita ini pada posisi mudhor atau orang yang sangat itu terdesak, itu Allah biasanya mengabulkan. Nah, sama dengan tawassul dengan amal soleh itu seperti kita exposing, kita menunjukkan di hadapan Allah saya ini ya benar di spirit saya butuh ya Allah. Itu sebagaimana orang yang tertutup dengan batu di gua itu dengan menyatakan ya Allah saya ini sangat cinta dengan perempuan itu ya Allah, dengan keponakan saya itu. Kemudian saya rayu dia, saya ini dia datang ya Allah. Saya dengan cara apapun saya rayu dia tidak mau. Sampai datang masa paceklik. Kemudian dia datang ke saya. Saya kasih dia uang dengan perjanjian kalau you ngambil uang, you milik saya. Dan karena paceklik yang amat susah itu dia mau. Karena itu untuk urusan keluarganya. Ketika perempuan itu sudah jadi milikku dan aku sudah mau menunaikan hasratku, kemudian perempuan itu bilang tidak akan kau takut kepada Allah. Aku kemudian mengingat Allah SWT dan aku kemudian tidak mau melaksanakan perbuatan maksiat terhadap dia. Dan aku tidak menuntut apapun dari dia. Uang itu diberikan pada dia. Aku melakukan itu karena takut kepadamu, karena aku ikhlas ya Allah. Kalau amal itu kau terima ya Allah, bukakan belum batu itu diterima oleh Allah. Sepertiga pintunya naik. Itu namanya tawassul dengan amal soleh. Boleh kan gitu? Boleh. Dan itu menarik ya. Teknik apakah amal kita diterima? Kalau ternyata mau tutup, waduh, berarti baik kelas. Bahaya juga. Ya, tapi sebenarnya itu adalah cara kita untuk menunjukkan kondisi kita ini benar-benar.
Jadi salah satu cara doa kita dikabulkan oleh Allah adalah kita ini sungguh-sungguh berdoa. Motifnya, modelnya bisa macam-macam tiap orang. Bisa orang cukup dengan doa biasa, tapi gemuruh hatinya itu benar-benar menunjukkan dia butuh sama Allah. Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya dan dia butuh sama Allah. Kalau kita doa dengan tidak punya kesadaran tawadhu, makanya kan kita disuruh doa itu tawadhu'an wa khufyah. Kita disuruh tawadhu bener DP bahasa Jawanya itu DP kepada Allah. Karena itu syaratnya. Karena kita kalau butuh beneran, kamu ini benar-benar hamba dikasih oleh Allah. Nah kalau bagaimana orang bisa dikabulkan sebenarnya, ya Allah, Allahumma ja'alna auladina, misalnya ya Allah jadikan anak saya soleh, amin. Dan tidak serius kayak gitu gimana? Karena kita tidak menunjukkan kesungguhan, pada orang lain aja kita tidak diterima kayak begitu. Nah minta dong saya bangun masjid tuh, ya dah itu kayak bener-bener ada proposal yang baik, ya tertarik, kemudian kira-kira kayak begitu. Tawassul dengan amal soleh tidak mengurangi keikhlasan, apalagi perbuatan itu sudah dilakukan dan itu boleh teman-teman. Kalau berurusan dengan orang lain ceritanya. Saya itu Pak Habib, saya itu ikhlas benar saat itu. Nah ini ikhlas berarti ya, karena menunjukkan semakin kita tidak mengungkit amal itu dalam pengertian ketika kita dealing dengan umat manusia, itu tanda yang sedang kita ikhlas. Gak usah disebutlah, semakin kita tidak mengingat ya, semakin kita ingat, saya lupa kalau dulu pernah begini misalnya. Wah itu kan hebat kalau kayak gitu. Saya tidak ingat-ingat lagi, pun pernah tapi sudah masa iya saya pernah bantu ya. Wah itu hebat tuh, berarti itu sudah marfu namanya, sudah irtifatnya. Ini untuk yang pertama, jadi tidak mengurangi keikhlasan orang yang melakukan tawassul dengan amal soleh. Yang kedua, memberi hadiah kepada anak. Memberi hadiah. Jadi ikhlas itu bukan sesuatu yang tiba-tiba pasti orang langsung bisa lakukan. Dia di building ya, tidak bisa. Wah, jangan tidak punya target. Oke. Sekali lagi, ikhlas itu pekerjaan hati. Ukurannya tidak pada zahir sebenarnya. Zahir itu cuma indikasi, tapi tidak pasti merupakan refleksi dari apa yang dalam hati. Ini dua hal yang berbeda ya. Boleh jadi iya, boleh jadi itu mengurangi keikhlasan, tapi boleh jadi enggak juga, karena tergantung motif yang ada di dalam hati. Misalnya, kalau saya memuji anak saya, kemudian membangkitkan anak itu berarti wah saya hebat ya, saya sudah begini, saya begini. Kalau kita tahu anak kita itu menjadi bangga dengan apa yang dia lakukan perbuatannya, dan kita tahu itu nanti pelan-pelan akan menjadi penyakit bagi dia, maka jangan lakukan. Tetapi kalau kita bangga terhadap anak, ngasih apa namanya, kamu bagus dan kira-kira gini, itu akan menjadi motivasi dia untuk meraih yang lebih baik lagi. Ya tentu itu tidak jadi masalah. Jadi yang paling pinter, yang paling bagus adalah kita harus tahu di mana posisi anak itu. Apakah dengan ini anak ujian itu menjadi dia makin membuilding rasa sombongnya, egoisme muncul atau enggak? Kayak gitu harus diimbangi dengan sesuatu yang lain, dengan kesadaran dan segala macamnya. Karena tentu akan sangat berbeda treatmentnya terhadap anak dan terhadap orang dewasa. Mungkin karena orang kalau tidak pernah dipuji pun juga tidak pernah baik. Dia Rasulullah juga memuji para sahabatnya. Ya, bagi kamu surga, kamu baik dan segala macamnya. Ada banyak pujian Rasul terhadap para sahabatnya. Tapi juga ada banyak juga kritik agar tidak begini dan tidak begitu dan segala macam. Saya pikir tetap harus berimbang dengan supaya orang tua kita yang paling tahu kira-kira kondisi batin. Sesekali mungkin ya harus diingatkan untuk bersyukur ya bahwa kita ini tidak bisa beramal apa-apa kecuali karena Allah SWT. Dan sekali lagi baik buruknya tergantung dari penilaian dari orang tua yang tahu bagaimana state of mind-nya anak-anak kita. Saya nggak tahu kalau belum nyambul Pak. Itu ya. Yang ketiga, kalau ada orang non muslim apa
sebaiknya kita lakukan terhadap orang non-muslim pun kita harus berbuat baik. Sudah terlalu banyak contohnya. Kalau berhubungan dengan non-muslim yang sudah kejelekannya itu bersifat publik, misalnya merusak tatanan masyarakat, nah maka penyikapannya memang bisa berubah. Tapi kalau berurusan dengan pribadi-pribadi, yang terbaik amal yang dilakukan adalah balaslah kebaikan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Karena itu yang dicontohkan Rasul. Kalau kita lihat dengan Rasul, kadang-kadang orang keliru-keliru. Misalnya ada orang nyatakan kok gitu marah, Rasul dulu sama muslim aja dibilang orang gila segala macam, Rasul diam aja kok malah memaafkan. Ini mengambil sikap Rasul sepihak-sepihak. Ada kalanya Rasul itu baik, ada kalanya Rasul tegas, ada kalanya Rasul keras terhadap non-muslim. Kapan lihat kasusnya, dan dari situ kita harus bisa menyimpulkan, jangan separuh-separuh. Ada Rasul terhadap orang yang nyakitin dia, ngasih kotor kepada dia, dan Rasul maafkan. Sepanjang biasanya kalau kita lihat dari sirah Rasul, sepanjang urusannya hanya pada diri Rasulullah SAW, Rasul pemaaf. Tapi kalau urusannya sudah pada urusan publik, ya, merusak tatanan Islam, membahayakan bagi masyarakat Islam, tegas sifatnya Rasul. Itu yang terjadi pada Rasul. Sama lah dengan kita. Mestinya kita tiru adalah kayak begitu. Kalau tindakan orang-orang, contoh kecilnya kalau di Indonesia misalnya ada pastor yang, saya masih ingat kasus di Pasuruan dulu, yang nyebarin buku kecil isinya kayak circle study gitu, hasil penilaian dia tentang Al-Quran, dan itu memang disebarkan ke masyarakat. Ya kan, begini ini harus dikatakan secara tegas, nggak bisa dimaafkan dalam konteks Allah. Kita serahkan sama Allah, kita doakan saja. Nggak bisa kayak begini ini, harus disikapi dengan tegas, didatangi dan segala macamnya, harus ada penyikapan yang tegas. Tapi kalau hanya orang datang kita ngajar orang Islam, ya harus kita sikapi dengan baik. Kalau kita bisa mujadalah dengan cara yang lebih baik, kita bisa debat dengan cara debatlah secara baik. Kalau nggak bisa debat, ya terima kasih, saya Muslim dan segala macam, ya gimana lah yang baik. Ya. Tidak boleh dengan kejelekan. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa berdakwah dengan lisan, dakwahlah dengan ahwal kita, dengan sikap kita. Berapa banyak orang menjadi Muslim tidak dengan omongan kita, tapi dengan sikap kita. Kira-kira kayak begitu bagi non-Muslim, karena cara pandang kita melihat non-Muslim itu mestinya harus cara pandang kasihan, karena mereka masih dijauhkan dari jalan Allah SWT. Kira-kira ya, terakhir silakan Pak. Saya mau tanya, ini berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, bagaimana menyikapi non-Muslim. Teman dekat saya yang cukup secara lahiriah baik Islamnya, dia sholat, dia mengaji. Setelah 10 tahun pernikahannya, anak-anaknya oleh suaminya dibawa ke gereja dan dia tidak mampu menolong. Saya sebagai sahabatnya, dia cuma karena setiap hari minggu dibawa ke gereja oleh ayahnya. Padahal ayahnya waktu menikah Islam. 10 tahun setelah pernikahan, dia merasa mendapat hidayah untuk kembali lagi ke agama semula. Kalau Ustaz, gimana saya akan bersikap kepada saya? Bagaimana sikap kita menolongnya ya? Ini susah kok. Menolong itu harus sesuai dengan kapabilitas dan ability apa yang kita mampu terhadap masing-masing orang. Mungkin jawabannya bisa berbeda. Maksudnya apa yang bisa kita lakukan bagi dia? Kita harus melihat diri kita. Kalau kita termasuk orang yang pinter untuk memberikan enlightenment dan ngajak debat secara baik, why not? Itu yang kita lakukan. Kalau kita termasuk orang yang bisa mempunyai celah hukum agar si ibu punya peluang untuk bersama anak dan segala macam, itu yang harus kita kerjakan. Yang penting adalah apa yang bisa kita lakukan bagi kebaikan dia.
dan itu masing-masing orang akan berbeda-beda tergantung dari posisi dan kemampuan dia di dalam memberikan dukungan. Saya tidak tahu, tidak bisa merekomendasikan apapun karena yang lebih tahu adalah ibu sendiri apa yang bisa saya lakukan bagi dia. Kalau mungkin kalau saya bisa lakukan adalah yang ngajak ngomong, kalau itu yang bisa saya lakukan, itu yang saya bisa lakukan. Kalau di Indonesia mungkin akan lebih mudah kita deteksi ya, dan harus dilihat kecenderungan anaknya juga. Misalnya untuk bantu itu kan kita harus tahu bukan persoalan dulu, kita daftar dulu orang ini masuk Islam, masuk non Muslim karena apanya, itu yang harus kita daftar. Case misalnya kayak di Indonesia, di wilayah Mopak dulu yang menjadi pusat kristenisasi tahun 90-an di Jawa Timur misalnya. Satu, karena kemiskinan, ternyata banyak orang miskin di sana yang tidak punya pekerjaan. Modus operandinya adalah karena kemiskinan, sebenarnya bukan karena rendahnya iman, tapi karena untuk sekolah mahal, tidak bisa sekolah itu untuk bayar SPP. Pihak gereja itu menyediakan sekolah gratis atau kasih beasiswa, tidak meminta menjadi Kristen, tetapi orang itu kalau dibaikin, ya sekolahnya dibayari terus menerus, kemudian diundang sesekali ke gereja, pelan-pelan akan terbentuk. Nah, kalau kita melihat kayak begini, sebenarnya motif utamanya, problemnya adalah problem ini sekolah ini yang jadi masalah. Ya maka solusi terbaik adalah kentas anak ini dari sekolah. Baru setelah itu benahi iman dan segala macam. Jadi kita harus melihat per kasus untuk melihat menyelesaikan itu. Dan yang lebih tahu itu, ya. Jadi apa kasusnya anak ini, di mana problemnya dan segala macam, baru kita list kira-kira apa yang bisa kita kontribusikan untuk merebut hatinya kembali menjadi Muslim. Dan in the end, hidayah Allah yang kasih. Ya, jadi apa yang kita lakukan hanyalah sekedar usaha saja. Jangan, karena apalagi bagi orang pendai itu kalau sudah orang berpikir target itu kadang-kadang muncul sikap itu karena saya. Ya, itu penyakitnya biasanya penyakitnya. Nah, cara yang baik adalah kemudian meskipun harus punya target, tapi punya kesadaran juga bahwa semuanya ini karena Allah SWT. Agar apa? Kan tidak stres, tidak putus asa juga. Bedanya kalau orang tidak karena Allah adalah kalau tidak tercukupi target, mulai itu semangatnya menurun. Saya bangun Koluki, target saya adalah sebulan dapat segini, ini kok makin gak orang beli, tambah males misalnya. Kalau makin menurun, niatnya dibenahi lagi. Kolugas ini. Kayak begitulah kira-kira, kayak begitu. Ini yang contoh dari target. Dan Allah itu tidak melihat hasil kita, berhasil atau tidak berhasil. Allah itu melihat kita, melihat kamu usaha, itu yang dapat pahalanya. Jangan dikira yang dapat nilai itu adalah yang berhasil, enggak, yang usaha, yang dia mati-matian berusaha. Lihat, siapa yang hebat di mata Allah? Bukan tukang kebun yang kebunnya hebat itu. Tukang kebun yang meskipun jelek tapi dia usaha terus. Karena sebenarnya kita ini dituntut usaha, bukan dituntut berhasil oleh Allah SWT. Berhasil tentu penting menjadi usaha kita, tapi oleh Allah itu nggak ada artinya mau berhasil atau enggak. Allah bagi Allah nggak ada ukuran, tapi ukuran itu bekerja enggak. Itu yang paling penting. Sama dengan memberi hidayah, mengkonversi orang. Urusan terserah Allah SWT. Yang penting kita usaha di jalan Allah SWT. Kira-kira kayak gitu. Semoga apa yang disampaikan beliau tadi menjadi penutup dari kajian kita pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi sudah hadir Pak Yahya, dan juga terima kasih kepada ibu yang sudah